Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 11 SMA IT Aliyah Islamic School, kita akan melanjutkan materi fikih kelas 11 yang ada bukunya, bisa dilihat halaman 113. Setelahnya kita menyelesaikan tentang hukum sholat sunnah dan waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah, maka berikutnya kita akan membahas hukum seputar sujud. Jadi sujud yang ada di luar sholat itu banyak macamnya. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, dan sujud syukur. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sujud sahwi. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan sujud sahwi. Di antaranya adalah pengertian sujud sahwi, kapan seseorang sujud sahwi, dan juga hal-hal lainnya. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dituntut untuk dilakukan di akhir sholat dalam rangka menambal kekurangan yang terjadi dalam sholat, atau juga kelebihan, atau juga keraguan-raguan. Kalau misalnya kita mengalami kelupaan sehingga meninggalkan salah satu kewajiban di dalam sholat, misalnya rakaat yang kedua seharusnya dia melaksanakan tasyahud awal, tapi dia langsung berdiri ke rakaat yang ketiga, berarti ini kan terjadi kekurangan. Dan untuk menambal kekurangan tersebut adalah dengan melakukan sujud sahwi di akhir sholat. Dalil disyariatkannya sujud sahwi itu sangat jelas. Sabda Nabi SAW, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatayn." Apabila salah seorang di antara kalian lupa di dalam sholatnya, maka hendaknya dia sujud 2 kali. Tentang bagaimana tata caranya nanti kita akan jelaskan. Jadi ini poin yang pertama, pengertian sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan untuk menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Kemudian poin yang kedua adalah kapan kita wajib sujud sahwi. Jadi sebab-sebab orang itu wajib untuk mengerjakan sujud sahwi. Sebab yang pertama, bila seseorang menambah perbuatan dari jenis amalan dalam sholat, jadi terjadi penambahan di dalam sholat. Misalnya ruku, yang kita tahu setiap rakaat dilakukan 1 kali, tapi ternyata misalnya dia rukunya 2 kali, atau sujudnya 3 kali, sekalipun durasinya itu sedikit, maka itu terjadi penambahan. Maka jika terjadi penambahan, apa yang dia lakukan? Bila tambahan dalam sholat diketahui saat sholat berlangsung, maka dia wajib duduk saat mengingatnya. Misalnya rakaat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, tapi dia kerjakan 5 rakaat. Ketika dia berdiri di rakaat yang kelima, dia ingat, maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah untuk segera duduk. Sekalipun saat dia ruku, misalnya dia lupa rukunya 2 kali, maka ya sudah, dia tidak boleh melanjutkan rukunya. Nah, berarti ketika terjadi penambahan seperti ini karena lupa, dia wajib untuk sujud sahwi. Jadi poin yang pertama, sebab seseorang
diwajibkan sujud sahwi, yaitu ketika dia melakukan penambahan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Ya, misalnya sholat zuhur yang seharusnya 4 rakaat, tetapi di rakaat yang ketiga dia sudah tasyahud akhir dan salam duluan. Iya, maka berarti dia melakukan kekeliruan. Maka ketika dia salam di rakaat yang ketiga yang seharusnya 4 rakaat, maka dia tinggal bangkit lagi, menambah 1 rakaat lagi, dan nanti di akhir sholat dia melakukan sujud sahwi. Jadi intinya poin yang kedua, di antara sebab orang itu wajib sujud sahwi adalah mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan yang mengubah makna karena lupa. Karena bila sengaja maka ia membatalkan sholat, maka bila lupa dia wajib sujud sahwi. Contoh misalnya, seharusnya dia membaca Sami Allahu liman hamidah, tetapi yang dia baca Allahu Akbar. Berarti ini kan terjadi kesalahan dalam bacaan, maka dia wajib sujud sahwi di akhir sholat. Kemudian yang keempat, meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. Misalnya dia lupa tasyahud awal, yang seharusnya dia tasyahud awal tapi dia malah bangkit ke rakaat yang ketiga. Maka apabila dia posisinya sudah berdiri tegak di rakaat yang ketiga, dia tidak perlu duduk. Tidak perlu duduk lagi, tapi dia lanjut saja. Tetapi di rakaat yang terakhir dia wajib untuk sujud sahwi. Iya, kecuali kalau mengingatnya sebelum dia berdiri tegak, masih merunggu, ya, masih belum tegak, dia ingat baru dia duduk tasyahud awal. Tapi kalau misalnya di rakaat dia sudah berdiri tegak, maka dia tidak boleh duduk lagi. Nah, kemudian yang kelima, wajib melakukan sujud sahwi bila terjadi kebimbangan pada jumlah rakaat, sehingga yang bersangkutan tidak tahu persis berapa rakaat dia sholat. Ini kadang terjadi, kita ragu-ragu dalam sholat, apakah di rakaat yang kedua atau ketiga, ya. Maka dalam kondisi ini, ya, kalau dia ragu-ragu, ada 2 keadaan. Yang pertama, jika keraguan-raguannya tanpa tarjih, ya, memilih benar untuk salah satu dari 2 kemungkinan, dalam kondisi ini maka dia mengambil rakaat yang paling sedikit. Artinya kalau dia ragu-ragu tuh 2, 3, enggak dapat mana yang paling dia kuatkan, maka dia mengambil bilangan yang sedikit, yaitu berarti dia berada di rakaat yang kedua. Iya, adapun yang kedua, bila dia memiliki dugaan kuat dan mampu mentarjih, menyatakan lebih kuat salah satu dari kedua kemungkinan yang dirasakan, maka hendaklah dia mengamalkan apa yang dia yakini. Jadi itu ada 5 sebab di mana kita wajib sujud sahwi. Ya, yang pertama yaitu jika adanya penambahan di dalam sholat. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum sholatnya sempurna. Yang ketiga, melakukan kesalahan bacaan, ya, yang mengubah makna. Yang keempat, meninggalkan salah satu kewajiban dalam sholat. Dan yang kelima, mengalami keraguan-raguan. Ya, lalu bagaimana tata cara sujud sahwi? Ya, jadi sujud sahwi itu tadi saya sampaikan di akhir sholat. Nah, sujud sahwi ini ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Yang pertama, bisa dilakukan sebelum salam dan bisa dilakukan setelah salam. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, yaitu di mana dia menyelesaikan bacaan tasyahud dulu. Jadi dia baca at-tahiyatulillah sampai innaka hamidum majid, atau mungkin dia ingin menambahi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam sampai selesai. Kemudian dia tidak salam, tetapi dia Allahu Akbar sujud.
Apa yang dia baca? Dia membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Kemudian dia duduk di antara dua sujud, diam, atau membaca Rabbik firli, kemudian Allahu Akbar, sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua sama bacanya subhana rabbiyal a'la. Jadi sujud sahwi dilakukan 2 kali. Kemudian takbir Allahu Akbar, posisi duduk tahiyat akhir, baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara yang pertama, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Berarti dia salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian setelah itu Allahu Akbar, dia sujud. Ya, sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, sujud lagi. Kemudian dia Allahu Akbar, kemudian salam lagi. Berarti salamnya dilakukan 4 kali. Salam sebelum sujud dan salam setelah sujud. Iya. Jadi itu sebenarnya tata cara sujud sahwi, insya Allah mudah bagi kita. Kemudian yang kedua adalah sujud tilawah. Nah, apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapati ayat-ayat sajadah. Apa itu ayat-ayat sajadah? Ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita perintah untuk sujud kepada Allah, atau menceritakan makhluk-makhluk yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan sujud tilawah ini disyariatkan bagi yang membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran. Seperti misalnya kalau kita membaca ayat Al-Quran, kemudian mendapati ayat sajadah wasjud waqtarib, maka kita sujud. Ya, sujud 1 kali. Ya, sujud 1 kali. Nah, dan hukumnya ini adalah sunnah. Jadi sujud ini hukumnya sunnah menurut pendapat yang sahih. Iya, atau mungkin kita lagi menyimak bacaan Al-Quran. Ya, misalnya orang tua sedang baca Al-Quran, kita dengerin, kemudian mendapati ayat sajadah, maka kita juga disunahkan untuk sujud. Iya. Makanya sujud tilawah ini ya bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Di dalam sholat misalnya imam membaca ayat sajadah, ya, maka imam dan makmum pun disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, atau juga di luar sholat kalau kita sedang membaca Al-Quran kemudian mendapati ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud. Apa keutamaannya orang yang mengerjakan sujud tilawah? Rasulullah SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki wa huwa yaqul ya wailah umir ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah wa umirtu bisujud fa abaitu falinnar." Bila manusia membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka syaitan menjauhkan diri sambil menangis. Dia berkata, "Celakalah, manusia diperintahkan untuk bersujud, dia bersujud, maka dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku tidak bersujud, maka aku mendapatkan neraka," kata syaitan. Jadi sujud tilawah membuat syaitan itu sedih dan menangis. Ya. Lalu bagaimana tata caranya? Jadi cara sujud tilawah itu mudah ya. Sujud tilawah ini tidak seperti sujud sahwi tadi. Kalau sujud sahwi kan dilakukan 2 kali. Kalau sujud tilawah itu dilakukan 1 kali. Ya, apa yang dibaca? Bacanya bisa subhana rabbiyal a'la, bisa, atau juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli juga bisa, atau juga sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu doa-doa yang kita baca ketika sujud tilawah. Dan di dalam Al-Quran banyak ya ayat-ayat sajadah. Ada berapa jumlahnya? Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran berjumlah 15 tempat. 15 tempat. Banyak, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 206,
Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, jadi kita disunahkan untuk sujud. Atau dalam surat Ar-Ra'd ayat 15, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Nah, itu adalah beberapa ayat sajadah. Kemudian yang terakhir adalah sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari musibah, atau dia mendapatkan kabar gembira yang sangat menyenangkan hatinya, maka disunahkan untuk sujud. Sudah, misal dikabarkan, Pak, anak Bapak diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah dia terima di UI, dia terima di ITB. Bersyukur, alhamdulillah, ini nih mendapatkan kabar yang bagus, maka disunahkan untuk sujud syukur. Gimana caranya? Ya sudah, dia sujud, ya, mengatakan di lisannya, alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat kepadaku. Ya, jadi itu mudah melakukan sujud syukur. Ya, jadi itu ya, siswa-siswi yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, materi kita tentang sujud, ya. Jadi ada 3, ada sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Semoga bermanfaat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.